Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunandila, NIM Q1A1190018, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mikroba yang berperan dalam fermentasi tape ketan. Tape ketan sendiri adalah salah satu produk pangan hasil fermentasi dengan menggunakan ragi yang salah satunya mengandung Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Saccharomyces berasal dari bahasa Yunani Latin dan berarti jamur gula atau saccharon, menjadi bentuk gabungan gula, dan myces menjadi jamur. Cerevisiae berasal dari bahasa Latin dan berarti bir. Saccharomyces cerevisiae adalah spesies ragi atau jamur mikroorganisme yang bersel tunggal. Spesies ini telah berperan penting dalam pembuatan anggur, pembuatan roti, pembuatan tape, dan pembuatan bir sejak zaman kuno. Hal ini telah diyakini awalnya diisolasi dari kulit buah anggur, atau salah satunya dapat kita lihat ragi sebagai komponen dari film putih tipis pada kulit beberapa buah-buahan berwarna gelap seperti plum. Itu ada di antara lilin dari cuticula. Mikroorganisme ini adalah jenis mikroorganisme di balik jenis fermentasi yang paling umum. Selanjutnya, di sini diberikan gambaran mengenai struktur dan organel ragi. Pada gambar terlihat dua bagian, yaitu pada gambar A dan gambar B. Gambar A yaitu bagian yang menunjukkan ragi yang bertunas, yaitu Saccharomyces cerevisiae, dengan bagian yang ditunjukkan pada gambar seperti BS atau Butskar, kemudian ER atau reticulum endoplasma, kemudian G atau Golgi, L atau lipid body, M mitokondria, N nukleus, SPB atau spindle pole body, V atau vesicle, VAC atau large central vacuoles, W atau wall. Kemudian pada gambar B atau gambar kedua yaitu menunjukkan gambar bahwa pada permukaan sel induk tampak adanya Butskar, sisa pembelahan pada anakan sebelumnya. Ragi ini membentuk tunas baru. Mikroskop elektron menunjukkan ragi untuk pembuatan roti dan bir Saccharomyces cerevisiae. Ukuran sel tersebut diameternya sekitar 6 meter. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagian-bagian dari struktur dan organel dari ragi. Yang pertama yaitu kapsul. Pada beberapa kamir ditutupi oleh komponen ekstraseluler yang berlendir yang dinamakan kapsul yang menutupi bagian luar dinding sel, terutama terdiri dari polisakarida. Yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel kamir pada sel-sel yang masih muda sangat tipis dan semakin lama semakin tebal jika sel semakin tua. Pada dinding sel terdapat struktur yang disebut bekas lahir dan bekas tunas. Bekas lahir adalah sebuah tanda pada dinding sel yang timbul sebagai akibat pembentukan sel dari sel induknya melalui pertunasan. Karena itu, setiap anak sel hanya mempunyai satu bekas lahir. Bekas tunas terbentuk jika sel tersebut telah membentuk satu atau lebih anak sel melalui pertunasan. Dinding sel kamir yang paling banyak diteliti adalah dinding sel Saccharomyces. Terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, yaitu glukan atau selulosa, menan, protein, kitin, dan lipid. Bagian yang ketiga yaitu membran sitoplasma. Membran sitoplasma terdapat di sebelah dalam dinding sel dengan tebal kurang lebih 8 mm. Membran berperan penting dalam
permeabilitas selektif dan dalam transport nutrien ke dalam sel dan dalam pelepasan hasil-hasil metabolisme keluar sel. Membran ini tersusun oleh protein, asam ribonukleat, dan lipid. Yang keempat yaitu nukleus. Inti sel dikelilingi membran inti yang berlapis ganda. Membran inti mempunyai pori-pori yang berfungsi sebagai jalan pertukaran komponen-komponen sitoplasma dengan komponen di dalam nukleus. Yang kelima yaitu vakuola. Vakuola biasanya berjumlah satu atau lebih dengan ukuran yang bervariasi. Vakuola ini berupa kantung dari suatu cairan yang lebih bening dan lebih encer dibandingkan dengan sitoplasma. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria yaitu organel dengan panjang 0,4 sampai 0,6 mm dan diameternya 0,2 sampai 0,3 mm dan berfungsi dalam proses respirasi kamir. Selanjutnya yaitu globula lipid. Kamir mengandung sedikit lipid dalam bentuk globula yang dapat dilihat dengan mikroskop setelah diwarnai dengan pewarna lemak, pewarna hitam sudan atau merah sudan. Yang selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma kamir mengandung berbagai komponen, yakni glikogen yang merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat, asam ribonukleat, dan protein. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja mikroba Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi pangan. Yang pertama yaitu media tumbuh. Sel Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh pada medium yang mengandung air gula dengan konsentrasi tinggi. Saccharomyces cerevisiae merupakan golongan kamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Yang kedua yaitu faktor udara. Pada proses fermentasi berlangsung, Saccharomyces cerevisiae tidak membutuhkan oksigen, namun oksigen diperlukan pada saat pembibitan sebelum proses fermentasi untuk pertumbuhan kamir. Faktor yang ketiga yaitu nutrisi. Dalam kegiatannya, Saccharomyces cerevisiae dan jenis kamir lainnya memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, yaitu unsur C, ada faktor karbohidrat, unsur N dengan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen misalnya zat A, urea, amonia, mineral, dan vitamin-vitamin. Faktor selanjutnya yaitu suhu. Saccharomyces cerevisiae mempunyai suhu optimal untuk pertumbuhan mikroba. Suhu di bawah minimal dan di atas maksimal dapat menyebabkan terjadinya denaturasi enzim sehingga tidak dapat tumbuh. Sebagian besar Saccharomyces cerevisiae umumnya tumbuh baik kisaran suhu 25 sampai 46 derajat Celcius. Faktor selanjutnya yaitu pH. Selama proses fermentasi, pH pertumbuhan ini berpengaruh pada laju pertumbuhan mikroorganisme. Perubahan pH media akan mempengaruhi permeabilitas sel dan sintesis enzim. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan pH buffer. Nilai pH optimal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah 2,5 sampai 4,5. Selain mikroba Saccharomyces cerevisiae, ada beberapa jenis mikroba lain yang berperan dalam proses fermentasi yang terkandung dalam ragi seperti Aspergillus dalam pembuatan tape berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Kemudian ada Acetobacter berfungsi untuk mengubah alkohol menjadi asam laktat. Ada juga Amylomyces yang berfungsi dalam pembentukan sakarida dan cairan. Kemudian ada
mucor berfungsi dalam pembentukan sakarida dan cairan. Ada juga Rhizopus yang berfungsi dalam pembentukan cairan dan alkohol. Kemudian Endomycopsis yang berfungsi dalam pembentukan sakarida dan produksi aroma. Kemudian Hansenula berfungsi juga dalam pembentukan aroma. Kemudian Endomycopsis berfungsi dalam pembentukan aroma yang lebih spesifik. Kemudian Candida berfungsi dalam pembentukan aroma yang lebih spesifik juga. Kemudian Pediococcus berfungsi dalam pembentukan asam laktat. Dan yang terakhir yaitu Bacillus yang berfungsi dalam pembentukan sakarida. Dalam proses pembuatan tape ketan, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya yaitu yang pertama yaitu beras ketan hitam. Beras ketan hitam merupakan salah satu jenis beras yang berwarna ungu pekat mendekati hitam dan mengandung senyawa fenolik yang tinggi terutama antosianin. Beras ketan hitam mengandung karbohidrat sebanyak 83,8%, protein 8,2%, lemak 2,2%, serat kasar 1,4%, air 11,4%, abu 0,9%, kalsium 0,24%, zat besi 0,33%, kalium 0,82%, magnesium 3,11%, zinc 0,04%, vitamin E 25,75% dan vitamin C sebanyak 0,96%. Bahan yang kedua yaitu beras ketan putih. Ketan putih merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Graminae. Butir beras sebagian besar terdiri dari zat pati sekitar 80-85%. Komposisi kimiawi beras ketan putih terdiri dari karbohidrat sebanyak 79,4%, protein 6,7%, lemak 0,7%, kalsium 0,012%, Fe 0,008%, P 0,148%, vitamin B 0,0002% dan air 12%. Yang ketiga yaitu ragi. Mikroorganisme yang terdapat dalam ragi tape didominasi oleh kapang dari genus Amylomyces, mucor dan Rhizopus, serta kamis dari genus Endomycopsis, Saccharomyces, Hansenula dan Candida. Bakteri yang sering terdapat dalam ragi adalah genus Pediococcus dan Bacillus. Mikroba yang terdapat dalam ragi pasar yaitu Aspergillus oryzae, Rhizopus arisus, Rhizopus oligosporus dan Aspergillus flavus. Nah, dalam beras ketan hitam dan beras ketan putih yang memiliki kandungan karbohidrat yaitu 83,8% dan 79,4% dan lemak sebanyak 2,2% dan 0,7%, digunakan sebagai sumber energi oleh mikroba yang berperan dalam proses fermentasi tape hingga dapat bekerja dan berfungsi dengan baik untuk selanjutnya menghasilkan suatu produk tape ketan. Dalam proses pembuatan tape digunakan beras ketan hitam dan beras ketan putih yang berfungsi agar diperoleh tekstur yang lunak dan berair serta dapat menutupi sifat dari beras ketan hitam yang memiliki tekstur tidak mudah hancur dan yang lebih keras dibandingkan beras ketan putih. Selanjutnya yaitu proses metabolisme mikroba. Dapat kita lihat pada gambar yaitu proses metabolisme mikroba. Reaksi dalam fermentasi tape ketan adalah glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Selanjutnya diberikan gambar yaitu gambar reaksi fermentasi alkohol dan kemudian gambar
skema jalur fermentasi alkohol oleh khamir. Dalam proses pembuatan tape, enzim dalam ragi yang berperan dalam proses pembuatan tape yaitu yang pertama yaitu enzim protease. Enzim ini dapat melemahkan protein tepung sehingga dapat menyebabkan terjadinya berbagai perubahan pada susunan dan sifat-sifat adonan. Walaupun begitu, protease dalam ragi segar yang normal adalah enzim intraseluler yang adalah enzim yang tidak sanggup menembus selaput sel. Enzim yang kedua yaitu enzim lipase. Enzim ini kelihatan intraseluler dan aktif pada lemak yang terdapat di dalam ragi, terutama selama terjadinya proses persporaan. Lemak ini tersedia untuk sel selama proses pematangan spora biak. Lipase dari beberapa jenis ragi dapat menembus melalui selaput sel. Enzim ketiga yang berperan yaitu invertase. Pada kebanyakan jenis ragi, interfase adalah enzim intraseluler. Interfase mengubah sakarosa, gula tebu yang masuk ke dalam dinding sel menjadi glukosa dan fruktosa, yaitu gula sederhana. Gula ini akan meresap menembus selaput. Enzim selanjutnya yaitu maltase. Enzim ini terdapat dalam ragi, memisahkan gula maltosa menjadi dua bagian dextrose. Dan enzim terakhir yang berperan yaitu simase. Simase adalah enzim yang pada akhirnya akan menyebabkan peragian gula dalam adonan oleh ragi. Enzim ini dalam produksi roti, jamur, dan bakteri tertentu juga dapat menghasilkan alkohol. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi tape ketan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.